ya. Kalau di media sosial muncul bahwa Deddy Mulyadi seolah-olah kalau orang Medan nyebutnya buang badan gitu, lepas tangan karena dia seolah merasa tidak tahu, tapi kemudian fakta-fakta menunjukkan bahwa dia sejak awal mengetahui rencana itu gitu ya Mbak. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet. Ini tanggapan Deddy Mulyadi, kawan. Berada, semoga bahagia selalu. Pagi hari ini saya akan menyampaikan salam buat sahabatku lama, udah tahunan gak ketemu, yang memiliki channel Off the Record FNN, yang nulis judul Deddy Mulyadi ngibul, klaim tidak tahu acara makan gratis tewaskan 3 warga. Jejak digital nggak bisa dibantah. Oke, ini adalah tanggapan Deddy Mulyadi ketika diberitakan katanya Kang Deddy Mulyadi ini buang badan, gitu ya. Buang badan, terus ternyata Masya Allah, jawaban dari Kang Deddy Mulyadi ini kawan pasti dijawab dengan penuh dengan kesabaran, senyuman manis gitu ya. Ini sangat langka sekali dilakukan oleh seseorang yang dituduh bermacam-macam, tapi respon dan balasannya masih seperti yang teman-teman lihat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, apalagi masih ada beberapa serangan-serangan yang ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi. Salah satunya adalah, kita simak ya berikut ini kawan. Malam-malam gue dapet FYP lewat kayak begini, buset, nyampe gue pengen langsung nge-up ini. Nih, Rijal Fadilah meminta agar segera Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat diturunkan katanya. Buyu Buneng, udah sampai keren banget itu kata-kata ya aki-aki. Karena apa? Karena katanya tuh, baca, telah melampaui batas dalam berakting. Wah, melampaui batas dalam berakting. Soalnya kan sering-sering dibikin sebuah konten gitu ya. Jadi dianggapnya setiap yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi katanya cuma acting doang kawan. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai ini. Ini menarik sekali buat teman-teman. Kenapa sih Deddy Mulyadi masih selalu diserang seperti ini oleh para pembencinya? Jangan kemana-mana, tetap di sini kawan di channel YouTube Hendra Bercerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita, tempat informasi mengenai tokoh masyarakat, public figure, dan juga info terkini di Indonesia bahkan di luar Indonesia. Dan kali ini kita masih fokus mengenai Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang selalu memberikan kebijakannya kepada rakyat. Pro dan kontra itu wajar, tapi kebanyakan yang pro ya terhadap apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Jika masih ada yang benci, itu adalah lumrah dan hal wajar sekali kawan, karena setiap orang baik itu pasti ada yang benci juga gitu ya. Ada yang gak suka juga kawan. Oke, kita akan bahas yaitu mengenai tragedi yang terjadi di pernikahan anak dari Kang Deddy Mulyadi, di mana ada korban jiwa yaitu sekitar 3 orang yang sudah meninggal dunia karena berdesak-desakan dan karena faktor yang lain. Dan kali ini kawan, kebetulan Deddy Mulyadi membuat sebuah klarifikasi di Instagram pribadinya, di mana Deddy Mulyadi ini spill sebuah pemberitaan yang menurut beliau ini kayaknya sudah berlebihan gitu ya. Tapi hebatnya Kang Deddy Mulyadi ini membalas dengan sebuah respon dan juga balasan yang sangat bijak sekali. Kita simak berikut videonya. Ada kesan ini yang saya tangkap ya, kalau di media sosial muncul bahwa Deddy Mulyadi seolah-olah kalau orang Medan nyebutnya buang badan gitu, lepas tangan karena dia seolah merasa tidak tahu, tapi kemudian fakta-fakta menunjukkan bahwa dia sejak awal mengetahui rencana itu gitu ya Mbak. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada, semoga bahagia selalu. Pagi hari ini saya akan menyampaikan salam buat sahabatku lama, udah tahunan gak ketemu, yang memiliki channel Off the Record FNN, yang nulis judul Deddy Mulyadi ngibul, klaim tidak tahu acara makan gratis tewaskan 3 warga. Jejak digital nggak bisa dibantah. Justru di jejak digital itu jelas loh bang, bahwa pada saat saya bicara dengan Aa Maula di hari Senin tanggal 14 Juli 2025, di situ jelas acaranya tanggal berapa, tanggal 18, jam berapa,
jam 7 malam. Di mana? Di halaman alun-alun Garut. Bahasa saya di lapangan. Nah, jadi memang saya taunya acara itu malam, makanya ada kalimat makan sepuasnya, tertawa sepuasnya. Artinya kegiatan makan bakso, makan mie ayam, makan sate, makan seblak di konter-konter UMKM itu di halaman pinggir jalan depan Balai Niskala. Jadi peristiwa yang kemarin terjadi itu adalah di dalam pendopo jam 13 siang. Dari jejak itu jelas bahwa pengetahuan saya tentang kegiatan itu adalah hari Jumat 18 Juli 2025 jam 7 malam di lapangan alun-alun Pemda Garut. Nah, ini buat abangku ya. Jadi insya Allah saya tidak ngibul dan itu yang saya ketahui peristiwanya. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjunjung tinggi aspek-aspek objektivitas dalam setiap tayangan. Dan apabila abang nggak percaya sama saya, nanti apabila ada panggilan dari kepolisian, saya dimintain keterangan, saya ajak deh abang untuk dampingin saya. Bila perlu abang liput sekalian, biar jelas bahwa kita harus senantiasa menjunjung tinggi objektivitas dalam setiap hal. Salam hangat dari saya buat abang. Oke, itu jawaban dari Deddy Mulyadi ya. Masih dijawab dengan sebuah senyuman tulus, dengan jawaban yang sangat bijak sekali. Dan kalau orang-orang nyinyir memang perlu dijawab kayak gini kawan. Jadi mereka itu biar tambah sakit hati gitu ya. Biar tambah sakit hati. Jadi mereka itu bergebu-gebu marah, tapi kita harus membalasnya dengan sebuah senyuman kayak Kang Deddy Mulyadi. Itu bagus ya. Ini udah jelas banget dijawab oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan yang menjadi perhatian ada sebuah komentar nih ya, dari Gustia Judewi. Bapak kok masih bisa intonasi sabar katanya. Oke, lalu sebenarnya dibalas kayaknya ya sama Kang Deddy Mulyadi. Coba balasan Kang Deddy Mulyadi nih. Nih, kata Kang Deddy Mulyadi adalah karena ada pepatah orang sabar kuburannya itu ber-AC. Makanya Kang Deddy Mulyadi ini setiap membalas nyinyiran orang-orang itu dengan kesabaran, dengan senyuman manis seperti ini. Oke, kita akan lanjut ya. Buat teman-teman jangan kemana-mana. Tetap di sini kawan di channel YouTube Hendra Bercerita. Jadi di luar ekspektasi kami berdua, niat kami sangat tulus untuk membahagiakan warga masyarakat Garut. Akan tetapi mungkin takdir berkata lain. Saya memohon permohonan untuk semuanya. Tidak ada maksud dan niat dari kami untuk melukai hati atau wajah kuatan. Saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maula dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Saya sebagai Gubernur Jawa Barat terhadap warga saya hari ini yang mendapat musibah, dan kami menyampaikan uang duka 150 juta per keluarga. Aduh, sedih dan kasihan sekali ya. Kok bisa ada 3 korban di dalam pernikahannya A. Maula Akbar dan Teh Putri, anaknya Kang Deddy Mulyadi di Garut. Saya sebelumnya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya ya kepada ketiga keluarga korban yang ditinggalkan, yang menjadi korban di dalam acara pernikahan anaknya Kang Deddy Mulyadi. Yang saya sangat heran kok masih ada beberapa orang yang menyalah-nyalahkan Kang Deddy Mulyadi, menyalahkan Maula Akbar ataupun Teh Putri, ya kan? Padahal siapa yang mau ini terjadi? Bayangkan di hari bahagia mereka, di hari pernikahan mereka yang sakral, malah ada korban. Ini mah di luar dugaan dan menurutku ini mimpi buruk bagi Maula dan Teh Putri. Bayangkan ada yang sampai tega komen begini.
Kang Deddy Mulyadi harus tanggung jawab. Gak semua bisa diselesaikan dengan uang katanya. Padahal Kang Deddy Mulyadi itu bermaksud baik, ingin bertanggung jawab secara sosial, memberikan uang untuk santunan sebesar 150 juta per keluarga. Itu sudah sangat baik, langkah yang baik, solutif sekali. Dan secara hukum juga mereka semua siap mempertanggungjawabkannya. Kang Deddy Mulyadi juga sudah bilang dia siap diperiksa oleh kepolisian. A Maula dan Teh Putri juga sudah diperiksa oleh Polres Garut. Jadi menurutku udahlah ya, kita jangan saling menyalahkan. Toh Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwasanya ini sebenarnya kesempatan bagi para pembenci dari Kang Deddy Mulyadi, lawan politiknya Kang Deddy Mulyadi, kesempatan nih ya untuk menjatuhkan Deddy Mulyadi atas kasus ini. Tapi bagi orang yang cerdas tidak mungkin tergoda dengan sebuah pemberitaan-pemberitaan seperti itu kawan. Jadi kita paham mana yang benar mana yang nggak benar ya. Jadi kalau kita cek ya, cross check itu bahkan hampir 80% masih percaya terhadap Deddy Mulyadi. Sisanya mungkin ya hanya segelintir orang-orang yang memang benci Deddy Mulyadi, lawan-lawan dari Kang Deddy Mulyadi. Jadi udahlah ya. Saya anggap itu adalah hal-hal biasa kalau menurut saya itu adalah kelakuan para pembenci-pembenci. Oke, selain itu kawan, ini juga ada sebuah video yang lain. Kita simak ya. Malam-malam gua dapat FYP lewat kayak begini, buset, nyampe gua pengen langsung nge-up ini. Nih, Rizal Fadilah meminta agar segera Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat diturunkan katanya. Buyu buneng, dah sampai keren banget itu kata-kata ya aki-aki. Karena apa? Karena katanya tuh, baca, telah melampaui batas dalam berakting. Dan katanya kebijakannya itu telah menyakiti banyak umat beragama. Buset dah, umat beragama sekarang yang dipakai, kemarin yang dipakai warga Jawa Barat. Aduh, gue mah bingung, heran. Ini tuh yang dipermasalahkan tuh terkait rumah sakit Al Ihsan pergantian nama, sampai kagak kelar-kelar, sampai berjilid-jilid. Gue mah ampun ya. Pimpinan yayasannya aja setuju, riang gembira. Oke, kalau sini sih memang agak sinting gitu ya. Orang ngurusin soal ini terus. Soal yayasan, pimpinannya udah setuju semuanya, yang nggak punya wewenang malah komplain nggak selesai-selesai. Tapi ya udahlah. Ini ujiannya dari untuk Kang Deddy Mulyadi, semoga diberikan ketabahan ya. Karena orang baik pasti akan diserang oleh orang-orang nggak baik gitu kawan. Oke, itulah informasi dan video reaksi dari saya. Buat teman-teman langsung aja bisa memberikan saran dan juga komentar mengenai topik ini. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye semua.